kegiatan hari ini kita melaksanakan sosialisasi kepada ASN dan kepala desa. Nah, sosialisasi ini bertujuan untuk apa? Untuk meminta ASN dan kepala desa itu untuk dalam pilkada ini untuk bersikap netral, ya. Karena kenapa kita melaksanakan kegiatan ini? Kita kita mendapatkan informasi di beberapa desa memang sudah ada bukan laporan secara formal, tetapi informasi ke kami, ke Bawaslu terkait dengan ada beberapa kepala desa yang melaksanakan deklarasi atau melaksanakan dukungan. Nah, saat ini prosesnya itu kita sedang melakukan penelusuran informasi awal. Karena kenapa kita melakukan penelusuran informasi awal? Ada di dalam Perbawaslu 9 tahun 2024 di pasal 19 mengatakan ada yang dinamakan dengan informasi awal. Informasi awal itu bersumber dari mana saja? Informasi dari media chatting atau informasi dari masyarakat bisa melalui surat, melalui informasi secara daring atau apapun, itu adalah bagian dari informasi awal. Maka apa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menyikapi terkait dengan informasi awal tersebut, kita melakukan penelusuran. Nah, penelusuran ke lapangan, dan saat ini ada beberapa teman-teman Panwascam sedang melakukan proses penelusuran itu. Nah, kegiatan ini adalah jawaban dari itu. Kita meminta kepada ASN, kepala desa untuk tidak genit lah. Dalam artian kenapa saya bilang genit? Ya, tahan dulu kan itu. Bukan dalam artian bukan kepala desa tidak boleh menentukan sikap politiknya, boleh. Tetapi jangan diekspresikan. Ekspresikannya di mana? Ekspresikannya di dalam bilik suara pada tanggal 27 November yang akan datang. Kita tidak membatasi kepala desa untuk menentukan pilihan politiknya mau ke siapa, gitu. Mau ke pasangan calon mana, silahkan, itu hak politik mereka. Tetapi tolong untuk tidak mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri itu dengan cara apa? Dengan cara ikut serta menjadi peserta pemilu ataupun bukan peserta pemilu, ikut serta dalam kampanye dan diikutan dalam kampanye, karena memang itu dilarang oleh undang-undang. Oke, ada lagi? Ada berapa kepala desa Pak yang diundang? Ini kita ngundangnya lembaganya ya, lembaga. Ada Abdesi, ada Papdesi, ada Aksi kan ya. Terus IKD ya, kalau nggak salah IKD, terus ada juga dari dinas, dari BPMPD, ada dari dinas-dinas, dari OPD kita undang juga, dari KUA segala macam. Hasil ini kan udah masih menelusuri ya, dari awal. Kalau misalkan terbukti ada gitu. Ya, kalau terbukti ada, itu ada 2 sanksi yang akan dikenakan. Pertama bisa sanksi administratif, yang kedua bisa sanksi pidana pemilihan. Itu nanti kita buktikan saja dari hasil penelusuran terpenuhi tidak unsurnya. Terpenuhi unsurnya itu gini, ada saksinya, ada alat buktinya, kan gitu kan. Karena kan yang menjadi kendala kita ketika kita melakukan penelusuran awal, yang melaporkan ke kita saja, yang mengajukan ke kita saja, ketika kita mau minta keterangan dia nggak mau. Nah, itu kebanyakan. Ya kan? Tapi kok udah banyak loh Pak kepala desa yang dipanggil oleh Bawaslu. Kita belum bisa memanggil karena dugaan pelanggarannya itu belum ada. Untuk saat ini baru ada video kan, yang masuk kita ke video. Ada beberapa orang yang mengirimkan video ke kita. Nah, ketika orang yang mengirimkan itu kita minta untuk memberikan kesaksian, mereka nggak mau. Kan itu. Kita menelusuri ke lapangan, ada orang yang ada di dalam itu pun ketika kita tanya, kita undang, mereka nggak mau juga kan gitu. Nah, itu yang menjadi kendala. Makanya kalau nanti ada menemukan hal seperti itu, laporkan saja langsung ke Bawaslu. Ya, kalau laporan secara resmi ke kita, yang laporan formal ke kita itu hanya 3. Ya, hanya 3. Yang pertama terkait dengan laporan netralitas ke ASN Camat Karawang Barat. Ya, dan itu sudah kita proses dan tidak terbukti karena memang mereka yang bersangkutan itu kegiatannya pun sebelum penetapan. Ya, yang kedua yang sedang kita tangani itu terkait dengan spanduk yang ada di desa-desa, dan ini masih kita proses. Yang ketiga adalah terkait dengan yang laporan terkait dengan PIP, dan itu pun sedang kita proses saat ini. Nah, itu yang laporan yang secara resmi ke kita. Ya, banyak di media yang mengatakan wah Bawaslu diam. Ternyata bukan diam, karena laporannya adalah hanya berupa WA, gitu kan? Hanya berupa WA. Kalau yang masuk ke kita melalui WA udah banyak, ya ke saya. Yang terbaru ada terkait dengan Ustadz di Cibuaya, kepala desa Pasir Talaga, terus kepala desa yang di Pedes,
kan itu kepala sekolah. Nah itu laporannya hanya berupa informasi awal saja melalui media sosial kan itu. Nah itu yang kita telusuri. Nah harapan kami dari Bawaslu Kabupaten Karawang, ketika memang ada menemukan kasus, ya laporkan saja secara resmi, secara formal ke Bawaslu. Kalau dilaporkan secara formal ke Bawaslu, kita pun yang mempermudah kita pada prinsipnya. Kita bisa menentukan apakah ini dugaan pelanggaran pidana, apakah ini pelanggaran administratif atau kode etik. Ya, penelusuran awal ini kita baru saja kemarin terkait dengan kasus terkait dengan case ketua KPU, kita manggil Sekda semalam. Semalam Sekda kita panggil, kita minta keterangan. Sama juga dengan terkait dengan laporan baliho dan alat sosialisasi pemerintah daerah ya, yang di tiap-tiap desa kita panggil juga kepala Sekda kita panggil, bagian hukum kita panggil, Kabid Tapom kita panggil semuanya, ketua KPU-nya kita panggil. Nah itu dalam upaya apa? Kita melaksanakan proses penanganan pelanggaran pemilihan. Itu